Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa sama Ibu di sini. Tidak lain, Ibu mau menyampaikan beberapa kegiatan main yang akan anak-anak kerjakan di rumah bersama para bundanya untuk 1 minggu ke depan. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan anak-anakku sekalian untuk senantiasa melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak kemanapun anak-anak semua akan pergi. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan kegiatan apa aja nih yang mau dikerjakan pada minggu sekarang, Ibu mau bertanya kepada anakku sekalian, bagaimana tentang kegiatan main yang sudah Ibu berikan di minggu kemarin? Apakah ada yang merasa kesulitan atau misalnya masih ada yang belum mengerti? Soalnya sampai minggu kemarin Ibu masih melihat ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugasnya, belum mengirimkan foto kegiatannya atau video kegiatannya kepada Ibu ya. Nah, baiklah, untuk kegiatan minggu sekarang adalah lompat kata. Seperti apa itu lompat kata? Tentunya anak-anak nggak usah mengerjakan sama bundanya di rumah. Untuk kegiatan lompat kata ini secara bersama-sama ya. Untuk lompat kata ini mungkin kita ini dipakai untuk kegiatan home visit ya. Nah, setelah itu kreasi bunga. Kreasi bunganya itu membuat bunga. Terserah anak-anak mau bikin bunga apa. Berkolaborasi dengan para bundanya ya di rumah. Terus aku bisa terapung dan tenggelam. Nah, ini tentu saja sudah paham kan? Anak-anak mencari benda-benda yang ada di halaman rumah, disiapkan baskomnya yang sudah berisi air, lalu mencari nih barang-barang atau benda-benda yang ada di halaman rumah. Lalu anak-anak masukkan ke dalam baskom atau ke dalam ember yang sudah berisi air, lalu amati. Misalnya batu kerikil ini setelah diceburkan ke dalam air, apakah akan tenggelam atau terapung di atasnya? Misalnya lagi, apa yang ada di halaman, di daun atau bunga, atau misalnya ada genting atau apa aja yang terdapat di halaman rumah. Coba anak-anak kumpulkan lalu amati satu-satu. Apakah ini benda ini terapung? Apakah ini benda ini tenggelam? Tentunya kalau yang terapung berarti masa benda itu adalah lebih kecil daripada masa air. Kalau yang tenggelam itu benda itu ternyata lebih besar masanya daripada masa air sehingga dia akan tenggelam. Oke, setelah aku bisa terapung dan tenggelam, selanjutnya lihat ada bunga beraneka warna. Nah, dengan cara seperti apa kita melihat ada bunga beraneka warna? Ini adalah kegiatan sains ya. Di sini para bundanya bisa menyediakan atau mencari bunga yang berwarna putih, atau misalnya bisa menggunakan sawi putih. Seperti apa sawi putih? Caranya itu yaitu dengan mencelupkannya sawi putih itu ke dalam beberapa gelas atau ke beberapa tempat transparan yang sudah diisi dengan air yang berwarna. Tentunya warnanya bisa dipakai bisa memakai pewarna makanan. Pewarna makanan kan itu banyak macam-macam ya warnanya. Bisa misalnya 4 warna atau 3 warna atau 5 warna dipakai. Lalu dicelupkan sawi putihnya. Jadi si sawinya itu apakah akan berubah sesuai dengan warnanya setelah dicelupkan atau tidak. Nah, di situ gitu untuk kegiatan lihat ada bunga beraneka warna. Lalu di sini bermain ini anak-anak suruh berlari secara zigzag. Berlari secara zigzag itu caranya itu misalnya dengan mencari beberapa batang kayu atau lidi, atau misalnya bisa apa aja untuk sebagai pengatur jaraknya. Nanti si anak-anak lari secara gitu ya, secara berzigzag gitu. Lari itu bisa dengan beberapa dipersiapkannya dengan beberapa batang lidi, atau misalnya dengan beberapa kayu, atau misalnya sebagai tandanya
genting kayak atau bata kayak gitu. Jadi si anaknya berlari ke sana berlari secara zigzag itu untuk melatih motorik kasarnya ya. Terus sesudah itu apalagi, oh iya, mengenal bunyi berbagai benda. Di sini mengenal bunyi berbagai benda, para bundanya bisa caranya dengan memasukkan benda ke dalam botol, bisa botol plastik atau misalnya bisa botol kaca, lalu diisi dengan batu kerikil, lalu diisi dengan beras bisa, lalu diisi juga dengan berbagai macam kacang-kacangan. Di situ tentunya bisa dibunyikan dengan berbagai isinya dengan bermacam-macam. Lalu suruh anak mengamatinya, apakah manakah bunyinya yang lebih kuat, bunyi yang berisi dengan biji ini atau diisi dengan biji yang ini. Di situ anak disuruh mendengarkan lalu mengemukakan mana yang lebih kuat bunyinya ya. Terus yang terakhir ya, membuat nama dari daun, atau bisa aja kalau nggak dari daun kering bisa juga dari batu kerikil ya. Boleh terserah apa aja medianya. Cuma di sini untuk membuat nama. Tentunya nama siapa ya? Nama para anak-anak sekalian ya, dibantu dengan bundanya. Sekalian untuk mengajarkan masih ada anak yang belum bisa menulis namanya sendiri. Mungkin untuk usia 5 dan 6 ini udah tidak mengalami kesulitan, walaupun ada beberapa anak yang belum bisa menulis namanya sendiri. Itu bisa dibantu sama para bunda ya. Usia 4-5 juga masih banyak ya yang belum bisa menulis namanya sendiri, apalagi usia 3-4. Bisa itu dibantu sama para bundanya di rumah ya. Itulah kegiatan main yang Ibu tugaskan untuk minggu kedua di subtema asiknya berekspor atau mengekspor halaman rumah ya. Senangnya bereksplorasi di halaman rumah ya. Cuma itu ya kegiatannya ya. Nanti di hari Senin seperti biasa kita akan adakan kunjungan home visit pada hari Seninnya untuk usia 5-6, hari Selasanya untuk usia 4 dan 5, serta hari Rabunya untuk usia 3 dan 4. Dipersiapkan apa-apa aja yang mesti untuk home visit silahkan dipakai protokol kita tetap menggunakan protokol kesehatan ya, supaya tidak ada kendala ya, misalnya nanti kita dilarang untuk mengadakan seperti itu ya. Itu para bunda juga anak-anakku sekalian untuk kegiatan pada minggu kedua dengan subtema asiknya bereksplorasi di halaman rumah. Tentunya Ibu pesan tetap mana semangatnya ya, jangan kendor ya, semangatnya terus semangat, kerjakan kegiatan ini dengan senang hati ya. Jadikan permainan ini menjadi suatu permainan yang menyenangkan ya. Jadi tidak merasa terbebani, semua ini adalah dilakukan dengan bermain. Coba, aku bisa tenggelam dan terapung, itu dilakukan juga bermain. Membuat lompat kata juga dilakukan dengan bermain. Semua ini dilakukan dengan bermain. Demikianlah untuk kegiatan tugas untuk minggu sekarang. Sekali lagi Ibu pesan, tolong sekali ke apa yang Ibu sudah sampaikan, Ibu tugaskan, tolong dikerjakan ya. Ini supaya tidak membingungkan, juga supaya Ibu mempunyai bahan untuk penilaian ya. Bahkan kan sekarang udah minggu ke-13 tuh, ke-13, mungkin minggu ke-13. Nah, kita mungkin di bulan Desember juga udah ada pembagian rapot. Nanti kalau misalnya tugas-tugasnya jarang dikerjakan, dari mana Ibu untuk mencari sebagai bahan penilaiannya? Dan hanya untuk mengandalkan home visit aja tidak cukup gitu ya, karena kita mengadakan penilaian dari berbagai macam sumber. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah untuk kegiatan minggu sekarang. Sekali lagi,
saya pesankan atau ibu titipkan pesan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit dan dihindarkan dari apa yang namanya corona. Kita tidak terpapar oleh corona. Amin ya. Demikianlah para bunda juga anak-anakku sekalian. Ibu mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.